Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Putri Derina dengan NIM L1A11911. Saya dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pelajaran dari mata kuliah Silvikultur Hutan Alam dengan materi penerapan sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem silvikultur. Sistem silvikultur adalah proses penanaman, pemeliharaan, penebangan, serta penggantian tegakan hutan untuk menghasilkan produksi kayu dan hasil hutan lain dalam bentuk tertentu, agar pemanenan lebih terstruktur dan hasil yang didapat akan lebih optimal. Selanjutnya, sistem silvikultur tebang pilih Indonesia itu diatur dalam SK Direktur Jenderal Kehutanan nomor 35 garing KPTS garing DD garing 1 garing 1972 tentang penerapan tebang pilih tanam Indonesia, tebang habis permudaan alam, tebang habis permudaan buatan, dan bagaimana pedoman pengawasannya. Selama masa SK tersebut banyak ditemui kesulitan, sehingga pada tahun 1989 diterbitkan kembali SK Menteri Kehutanan nomor 484 garing KPTS 2 garing 1989, di mana SK ini berisi tentang sistem silvikultur untuk pengelolaan hutan alam produksi yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu dilanjutkan dengan SK Dirjen Pengusahaan Hutan nomor 564 garing KPTS garing 4 garing BPHH garing 89, di mana SK ini merupakan sistem tebang pilih Indonesia yang diterapkan terlebih dahulu sebelum dilakukannya TPTI. Selanjutnya, setelah diterapkan SK tadi, pada tahun 1993 dilakukan penyempurnaan atau pengoptimalan dengan menerbitkan SK Dirjen Pengusahaan Hutan nomor 151 garing KPTS garing BPHH garing 1993 tentang pedoman tebang pilih tanam Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan penggantian dengan SK Dirjen SK Dirjen Produksi Kehutanan nomor P9 garing 6 garing BPHH garing 2009. Lalu dilanjutkan sistem tebang pilih tanam Indonesia hingga saat ini. Selanjutnya, tebang pilih tanam Indonesia merupakan salah satu sistem silvikultur yang diterapkan pada hutan alam tak seumur di Indonesia, di mana sistem ini sendiri merupakan sistem untuk mewujudkan hutan dengan struktur dan komposisi tertentu. Adapun tujuan dari tebang pilih tanam Indonesia ini sendiri yaitu untuk terbentuknya struktur dan komposisi tegakan hutan alam yang optimal dan lestari sesuai dengan sifat biologi dan keadaan tempat tumbuh. Sesuai dengan keadaan tempat tumbuh asli. Selanjutnya itu untuk mencapai tujuan TPTI dilakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama itu tentang pengaruh komposisi jenis pohon dalam hutan yang diharapkan itu dapat lebih menguntungkan baik dari segi ekonomi maupun ekologi. Selanjutnya itu pengaturan silvikultur atau kerapatan tegakan yang optimal dalam hutan itu diharapkan dapat memberi peningkatan potensi produksi kayu bulat dari keadaan sebelumnya. Selanjutnya itu terjaminnya fungsi hutan dalam rangka pengawasan tanah dan air. Dan yang terakhir itu terjaminnya fungsi perlindungan hutan. Selanjutnya, adapun hal-hal yang dipertimbangkan antara sistem yang akan dilakukan dengan hutan yang dikelola. Yang pertama itu ada azas kelestarian hutan. Dengan memperhatikan azas kelestarian hutan ini sendiri, itu bertujuan untuk melakukan pengelolaan sistem silvikultur yang dapat menjamin kelestarian lingkungan ekonomi.
Yang kedua itu teknik silvicultur, yang dimana apabila teknik ini dilakukan tidak sesuai dengan tegakan hutan yang ada, maka tentu saja hasil produksinya itu tidak optimal atau tidak sempurna. Dan yang ketiga itu keuntungan yang didapatkan bagi perusahaan atau masyarakat, serta pengawasan yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya itu dasar-dasar yang digunakan dalam penerapan tebang pilih tanam Indonesia. Yang pertama itu ada batas diameter minimum tebangan, selanjutnya rotasi tebang atau jangka waktu. Selanjutnya itu terdapat pohon inti apabila dilakukan penebangan. Dan apabila dilakukan penebangan itu jangan dilakukan pada semai, pancang, atau tiang. Selanjutnya adanya penanaman pengayaan. Dan yang terakhir itu pencegahan erosi dan pengamanan dari tegakan-tegakan atau dari penerapan sistem silvicultur yang akan digunakan dan jangan melakukan tebang habis. Karena jika melakukan sistem tebang habis, maka hutan itu akan habis. Dan selanjutnya itu tahap-tahap kegiatan sistem tebang pilih tanam Indonesia. Yang pertama itu ada inventarisasi tegakan sebelum penebangan atau ITST. Yang kedua itu penebangan. Yang ketiga itu perapihan atau pembebasan horizontal. Dan yang keempat itu inventarisasi tegakan tinggal atau ITT. Yang kelima itu pembebasan pertama. Yang keenam pengadaan bibit. Yang ketujuh pengayaan atau rehabilitasi. Yang kedelapan itu pemeliharaan hutan. 9 pembebasan kedua dan ketiga, dan yang terakhir itu penjarangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tahap-tahap kegiatan dari sistem TPTI. Yang pertama itu inventarisasi tegakan sebelum penebangan atau ITSP. ITSP ini sendiri dilaksanakan secara sistematis dari satu peta kerja ke satu peta kerja yang lainnya dengan intensitas 100%. Kegiatan dari inventarisasi tegakan sebelum penebangan ini sendiri meliputi dengan cara memilih pohon, menentukan, mengukur, memberi tanda, dan mencatat pohon-pohon yang akan ditebang dan yang harus dilindungi. Selanjutnya itu mencari dan menandai pohon inti yang berjumlah dan berdiameter tertentu per hektarnya. Terdiri atas jenis-jenis pohon dan tersebar merata dalam tegakan. Selanjutnya itu mencatat kondisi fisik lapang dan keadaan permukaan tanah. Dan yang terakhir itu mengukur, mencatat, memberi tanda, dan memetakan kawasan yang tidak boleh ditebang. Selanjutnya itu ada penebangan. Jika tebang pilih dilakukan di petak-petak blok RKT yang telah ditetapkan dan disahkan. Penebangan pohon ini sendiri berpedoman kepada peta pohon dan tanda-tanda pohon. Selanjutnya itu ada perapihan atau pembebasan horizontal. Di sini perapihan dilakukan pada areal tebang pilih. Maksud dari hal tersebut yaitu untuk mempermudah pekerjaan dari silvicultur untuk berikutnya atau ke depan. Selanjutnya itu inventarisasi tegakan tinggal atau ITT. Adapun sasaran dari inventarisasi tegakan tinggal ini yaitu jumlah dan penyebaran permukaan yang ada di dalam tegakan tinggal. Selanjutnya itu luas dan letak area kosong yang kurang dari 1 hektar sehingga memerlukan pengayaan atau rehabilitas. Dan yang terakhir itu sumber bibit dan lokasi persemaian. Yang kelima itu pembebasan pertama. Adapun tujuan dari dilakukannya pembebasan pertama ini yaitu untuk memberikan ruang tumbuh kepada pohon-pohon binaan. Dan yang keenam itu pengadaan bibit. Sasaran dari pengadaan bibit ini sendiri yaitu penyiapan bahan tanaman bagi kegiatan pengayaan dan rehabilitas. Selanjutnya itu pengayaan atau rehabilitasi. Sasaran kegiatan pengayaan yaitu kawasan hutan yang berjumlah permudaannya tidak mencukupi, yang luasnya itu kurang dari 1 hektar. Sedangkan sasaran kegiatan rehabilitas sendiri adalah kawasan yang tidak berhutan seperti bekas TPN, bekas TPK, bekas ladang, semak belukar. Selanjutnya itu pemeliharaan.
Kegiatan pemeliharaan ini sendiri merupakan suatu kegiatan penyulaman dan penyiangan hasil dari pengayaan dan hasil rehabilitasi. Selanjutnya itu pembebasan kedua dan ketiga. Pembebasan kedua dan ketiga ini merupakan pekerjaan pembebasan yang pengulangan pekerjaan pembebasan pertama agar tajuk pohon-pohon binaan selalu tumbuh bebas dari naungan dan desakan, sehingga pohon-pohon binaan tadi mempunyai riap maksimum. Dan yang terakhir itu penjarangan. Penjarangan sendiri merupakan suatu kelanjutan kegiatan dari pembebasan, yaitu pada tingkat tiang dan pohon yang berproduksi untuk meningkatkan produktivitas tegakan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi dari Tebang Pilih Tanam Indonesia. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.